Cerita dibuka di sebuah bar yang lagi chaos. Seorang pria masuk bawa pistol, niatnya mau nangkep pelaku pembantaian. Tapi, belum sempat ngapa-ngapain, pelakunya muncul dari belakang dan langsung todong pistol ke kepalanya. Come on. Please. Ngeri kan? Flashback ke belasan tahun silam. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bocah kecil bernama Chris dan adiknya yang bernama Braxton. Di mana Chris ini didiagnosa mengalami Asperger Syndrome atau sebuah kondisi perkembangan saraf sensorik yang tidak konvensional. It's a challenge. When it's yours, problem. My practice focuses on education. Meski ada kecenderungan memiliki tingkat kecerdasan yang sangat baik, namun cara dia berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku jelas berbeda dengan Braxton dan anak-anak normal pada umumnya. Atas dasar itulah, Chris kemudian dibawa oleh kedua orang tuanya ke sebuah panti saraf tempat anak-anak berkebutuhan khusus seperti si gadis kecil ini yang ditampung dan ditangani secara gratis. Menurut dokter setempat, Chris akan selalu menstimulasi sarafnya agar bisa tetap aktif dan fokus terhadap satu hal, seperti dengan mengulang-ulang sajak Solomon Grundy saat ia tak sengaja menghilangkan satu puzzle hingga puzzle yang hilang ditemukan kembali. Saturday. Sekarang, Chris udah gede. Dia kerja di Triple Z Accounting, dia bantuin usaha-usaha kecil, kayak pasangan pengrajin manik-manik buat keluar dari masalah keuangan. Well, make it 300 square feet. The company truck. Beralih ke Departemen Keuangan AS, kita dikenalkan pada Direktur Divisi Penegakan Hukum bernama King, dan Medina, mantan analis polisi yang lagi ngelamar kerja di sana. Awalnya, Medina mau cabut karena King nyentil masa lalunya. What do you want? Tapi ternyata King cuma ingin ngetes. Apakah Medina cukup siap buat ngurus kasus rumit yang lagi mereka hadapi? Kasus apa? Sosok misterius berjuluk sang akuntan. Bukan akuntan biasa, tapi akuntan forensik untuk jaringan kriminal kelas kakap. At the end of the month, one of two things will have occurred. Resolution of this case, or we update your photo. Karena itu, King minta Medina fokus penuh ke kasus ini. Chris, dia juga punya rutinitas aneh buat jaga saraf tetap aktif. Urut tongkat kayu ke betis sambil denger musik kenceng dan lampu blade kedap-kedip. Sambil ngadekul, Chris keinget masa kecilnya perceraian orang tuanya. Ibunya pengen dia dirawat di panti khusus biar mentalnya stabil. Tapi ayahnya yang tentara lebih milih mendidiknya dengan cara keras, biar tahan banting dan punya kontrol penuh atas otak dan badannya. Besoknya, Chris datang ke rumah pasangan pengrajin yang dulu pernah dia bantu. Pasangan ini malah kaget banget, soalnya selain jago ngitung, Chris juga lihai nembak. Holy shit. Selesai dari rumah klien, Chris pulang ke rukonya. Dari luar sih, kelihatan kayak ruko biasa, murahan. Tapi begitu masuk, wah, beda cerita. Di dalamnya ada truk karavan yang udah dimodif jadi markas rahasia, penuh senjata, uang tunai, dan bahkan lukisan asli Jackson Pollock. Lukisan itu nggak cuma buat gaya filosofinya yang keras, tapi ngebantu Chris tetap waras dan fokus. Chris lalu teringat masa kelamnya di penjara militer. Di sana dia kenal dengan Prancis, napi yang dipenjara karena penggelapan ratusan juta dolar. Dari Prancis lah, Chris belajar dunia akuntansi forensik. Prinsipnya simpel, fokus pada angka dan fakta keuangan, bukan moral kliennya. Simeon Ivankov, 79 Primorsky Boulevard, Odessa. Sisi militernya itu warisan dari sang ayah, seorang tentara disiplin. Sayangnya, karier militer Chris kandas gara-gara insiden tragis yang menewaskan kedua orang tuanya dan membuat dia dijebloskan ke penjara atas tuduhan pelanggaran etik. Good night, son. Good night, Francis.
Lewat bantuan penelepon misterius bernama Justin, Chris tahu ada pihak yang sedang memburunya. Solusinya, cari klien bersih, bukan mafia, bukan tukang tipu ijazah. Is one thing, but we're too conspicuous in the kingdom. I vote Chicago. Why? There's an uptick in online chatter. Pilihannya jatuh ke perusahaan teknologi robotik bernama Living Robotic yang lagi kacau gara-gara dugaan penggelapan saham. Go to work, Dreamboat. Chris pun ketemu manajer perusahaan, Rita, dan bendahara Eddie yang diduga kuat sebagai dalangnya selama 15 tahun terakhir. Setelah itu, dia ngobrol singkat dengan direktur utama, lamar, dan memastikan, besok gue mulai kerja. Whatever you need to do your job, you let me know. I'll start in the morning. Sementara itu, di Departemen Keuangan, Medina mulai ngulik lebih dalam soal identitas si sang akuntan. Ia menemukan fakta menarik. Setiap kali bekerja, si akuntan selalu pakai nama-nama ilmuwan matematika dunia. Dari rekaman CCTV, FBI berhasil nyocokkan wajahnya dengan pelaku pembantaian gangster di awal cerita. He killed Anthony Little Tony Bazzano. Forensics lists cause of death as blunt force trauma. Your boy kicked him in the head. Once. Bukan cuma itu, mereka juga dapat rekaman suara antara korban dan pelaku, dan pas disaring, muncul satu kalimat yang bikin merinding. Kalimat ini bikin Madina makin yakin, dia udah makin dekat dengan identitas asli si akuntan misterius. Esok paginya, Chris di ruang meeting perusahaan Living Robotic. Di situ, ada Dena akuntan internal yang kelihatan lelah banget. Oh. Hi. Chris. Hi, Chris, then. Setelah sarapan dan ngobrol-ngobrol santai, Chris balik ke ruang meeting dan mulai bekerja. Nah, disinilah kita akhirnya ngelihat betapa gilanya kemampuan Chris dengan otak super, fokus, dan etos kerja luar biasa. Dia berhasil ngebongkar puluhan bahkan ratusan buku jurnal selama 15 tahun. Dalam satu malam, Dena sampai melongo catatan yang biasanya butuh berbulan-bulan buat dia kerjain. Sekarang malah memenuhi seluruh dinding kaca ruangan. Tapi yang bikin semua makin kaget, Chris nemuin kebocoran angka dalam jumlah besar. Belum jelas siapa pelakunya, tapi Rita sang manajer langsung minta dibikinin laporan. Who did it? I don't guess. You'll have a report from me. Malamnya, Eddie si bendahara didatangi pria misterius. Kita panggil aja dia Lekno. Tanpa basa-basi, Lekno ngancam Eddie dan nyuruh dia bundir pakai insulin dosis tinggi. Kalau enggak, istrinya bakal jadi korban. Eddie pun terpaksa nurut. I will have a Parker 45 in her brain pan. Make a decision, sir. Kembali ke kantor, Chris kaget. Lamar, direktur perusahaan, tiba-tiba minta semua catatan jurnal Chris dihapus. Nggak cuma itu, Chris juga langsung dibayar penuh dan disuruh berhenti kerja. As far as I'm concerned, whatever he did is forgiven. Please, let me finish, please. Dena pun bingung. Chris lebih-lebih lagi dia paling gak suka kalau pekerjaan belum selesai. Apalagi kalau mendadak dihentikan kayak gini. Ada sesuatu yang jelas ditutup-tutupi. Dan ini baru awal dari teka-teki besar yang sebenarnya. Chris lagi gelisah. Musik keras, terapi sensorik, semua gak mempan. Akhirnya dia pergi ke rumah pasangan pengrajin, buat satu hal, latihan nembak. 3 buah melon disiapkan sebagai target. Ingatannya kembali ke masa kecil, waktu sang ayah membawa dia dan Braxton bertugas ke Indonesia. Di sana mereka digembleng habis-habisan. Mental, fisik, semuanya dilatih supaya jadi pribadi yang tahan banting. Tidak apa-apa. Tapi, ketenangan itu nggak lama. Di dalam rumah pengrajin, muncul 2 pria asing utusan dari Lekno. Mereka mencoba mengintimidasi si ibu buat jebak Chris masuk. Christian! Again. Tapi lagi-lagi, Chris lebih dulu paham permainan ini. Salah satu penyerang mencoba kabur sambil nyandera si ibu dan suaminya. Tapi belum sempat kabur jauh, Chris berhasil menariknya keluar dari mobil dan melumpuhkannya cuma pakai ikat pinggang.
Dalam kondisi sekarat, si botak akhirnya buka suara. Katanya, dia cuma dibayar buat bunuh Chris dan Dana. Dia bahkan gak pernah ketemu langsung sama si penyuruh. Tanpa buang waktu, Chris langsung tancap gas ke apartemen Dana. Sambil di jalan, dia nelpon Justin dan minta segera ubah identitas, serta hapus semua jejak data tentang dirinya. Benar aja, sampai di apartemen, Chris nemuin beberapa pria mencurigakan yang udah masuk ke kamar Dana. Tanpa basa-basi, Chris beresin mereka semua. Lalu bawa Dana kabur. Tujuannya, ruko rahasianya. Di sana, Chris ambil beberapa barang penting, pistol, uang, dan dokumen. We should go. No. Medina akhirnya dapat laporan soal sajak Solomon Grundy. Sajak ini ternyata berasal dari abad ke-18 dan biasa dibaca anak-anak. Tapi, nada suara dalam rekamannya menunjukkan hal lain. Tim investigasi berasumsi si pembaca mungkin dalam kondisi stres berat atau trauma, bahkan bisa jadi menderita kelainan langka. Autism's nearly impossible to identify visually. Lack of eye contact, face, protruding ears, poor muscle. Luck to you. Thanks. Larut malam, Medina lanjut menyelidiki. Kali ini, dia fokus ke daftar akuntan dengan penghasilan di atas $1 juta per tahun, angka yang mustahil dicapai akuntan biasa. Dengan bantuan temannya di FBI, ia menemukan satu nama mencurigakan, Christian Wolf alias Chris. Managing partner, Christian Wolf. Ternyata, Chris menyebar penghasilannya di 3 perusahaan berbeda untuk menyamarkan jejak. Medina langsung melapor ke King. Tapi sayangnya, tanggapannya dingin, dan mereka lanjutkan penyelidikan. Well, what if he's taking other means of payment? Pack a bag. We're going to Chicago. Sementara itu, Chris dan Dana menginap di hotel bintang 7. Di sana, mereka mulai saling terbuka, cerita tentang masa lalu masing-masing. Tapi dari obrolan itu, Chris menduga mungkin Rita sang manajer juga ikut terlibat. Atau jadi target berikutnya. Tanpa buang waktu, Chris langsung menuju rumah Rita. Tapi terlambat, Legno udah lebih dulu ke sana. Chris sempat membuntutinya. Tapi Legno berhasil kabur sambil menembakkan peluru ke arah Chris. Saat masuk ke rumah, Rita sudah tergeletak tak bernyawa. Chris balik ke hotel. Dana masih tertidur lelap, tapi Chris tahu situasi makin bahaya. Dan satu hal yang dia pelajari dari masa lalunya, jangan libatkan orang lain kalau ingin mereka tetap hidup. Dia pun menulis surat singkat buat Dana, lalu pergi, diam-diam, ninggalin hotel itu sendiri. Di sisi lain, King dan tim FBI menyerbu rumah Chris. Mereka menemukan barang bukti, sepucuk pistol, termos aluminium penyok, dan sistem keamanan rumah yang bikin mereka ini rumah akuntan. CCTV di tiap sudut, sistem keamanan berlapis, dan senjata berat yang udah disiapkan. Infrared, weatherproof. He's got a network of them. Whole backyard's got eyes. This is our guy. Sementara tim disuruh pergi buat nyusun laporan, King dan Medina berjaga di rumah Chris sambil nunggu tuan rumah pulang. Disinilah akhirnya King buka suara tentang siapa sebenarnya sang akuntan. 10 years ago. Oh, you tell me, Medina. Men kill each other for any... Di sebuah bar tempat pembantaian gangster, Our man had come for revenge. And he got it. 9 dead. pria yang hampir jadi korban X ternyata King sendiri. Dia udah ditodong di kepala, siap dieksekusi. Tapi entah kenapa, sang akuntan justru membiarkannya hidup. Why he let me live, I didn't know. Dan ternyata, semua itu ada alasannya. Beberapa waktu setelah kejadian, saat King berniat pensiun, ia dihubungi Justin atas perintah Chris. Sejak saat itu, dan King diam-diam bekerja sama. Chris membocorkan kasus-kasus besar, dan King menyelesaikannya. Reputasi King melejit, sampai akhirnya dia diangkat jadi direktur utama Departemen Keuangan. Bukan cuma itu, King juga pernah bertemu langsung dengan Prancis, si legenda akuntan kriminal. Waktu itu, Prancis jadi informan untuk membongkar rahasia para klien gangsternya. Sayangnya, setelah dibebaskan, Prancis tak lagi dilindungi negara. He had Francis in a couple hours. Down in a filthy basement in the Bronx. They tortured to death.
dan tewas dibantai anak buah bekas kliennya. Chris yang waktu itu masih di penjara, kabur dengan cara brutal pakai termos aluminium untuk melumpuhkan penjaga. Dan pembantaian 10 tahun lalu adalah balas dendam atas kematian Prancis, guru sekaligus sosok ayah kedua bagi Chris. No one knew Wolf. Funeral home. Whose wake? Terlepas dari statusnya sebagai akuntan kriminal, Chris punya tujuan tersembunyi. Menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, bahkan penyelidikan yang Medina lakukan sekarang, itu juga bagian dari rencana Chris agar Medina ikut membongkar skandal besar di Living Robotics. Beralih ke tempat lain, kita akhirnya tahu, Vecno ternyata bekerja untuk Lamar, sang direktur Living Robotics. Tugasnya jelas habisi siapapun yang mencium bau penggelapan saham, termasuk Eddie, Rita, dan sekarang target utamanya adalah Chris. Tapi sayang, Chris sudah satu langkah lebih maju. Masuk dan habisi musuh-musuh di dalam meski sempat kena tembak di kaki. Tapi luka itu justru bikin Chris makin brutal. Dan anak buahnya panik, kacau, dan kewalahan. Saat Lekno melihat CCTV, ia mendengar sesuatu yang familiar, sajak Salman Grundy. Itu jadi petunjuk penting dan bikin Lekno sadar dia harus ketemu langsung dengan targetnya. Stand down! Fuck off. Tapi ada satu plot twist lagi. Lekno adalah Braxton, adik kandung Chris. Setelah belasan tahun berpisah, Braxton malah jadi pembunuh bayaran kejam, tanpa moral, tanpa hati nurani. I need to finish. You're gonna give me an answer. Why would you and Pop go to that funeral? Dalam pertemuan penuh emosi, Braxton menyalahkan Chris atas kematian sang ayah. Tapi Chris dengan tenang menjelaskan segalanya, termasuk rasa bersalah yang dia pikul selama ini karena gagal menjaga adiknya sendiri. I just wanted you to be safe. Setelah pertarungan dan perdebatan sengit, akhirnya Lamar muncul, berusaha membela diri dengan segala dalih busuknya. Tapi buat Chris, semua sudah terlalu terlambat. Keputusannya bulat. You even know what that's like? Yes, I do. Esok harinya, Medina bersama FBI menggelar konferensi pers besar-besaran. Ia memaparkan keberhasilan mereka dalam membongkar skandal Living Robotics, sambil menyebut peran besar sang mentor, King, dan dua sosok misterius, Chris dan Justin. Nah, siapa sebenarnya Justin? He was just like our other two. He was a happy baby. Now he rarely speaks. It's like... Ternyata, Justin adalah gadis kecil yang dulu tinggal di panti saraf yang muncul di awal film. Berkat donasi rahasia dari Chris, Justin tumbuh jadi sosok jenius, meski punya keterbatasan. Hello, Dreamboat. Shall we chat? Lewat komputer canggih dan aplikasi penerjemah, Justinlah yang diam-diam membantu Chris menjalankan semua rencana besarnya. Di tempat lain, Dana menerima sebuah paket. Isinya lukisan klasik Dogs, Playing Poker, yang dulu pernah jadi kesukaan Dana. Tapi ternyata, itu bukan sekadar lukisan. Di baliknya, tersembunyi lukisan abstrak karya Polak. Sebuah karya seni langka dan mahal, yang Chris berikan sebagai kenang-kenangan, tanda terima kasih, sekaligus perpisahan. Dan untuk Chris sendiri, ia tetap menjadi The Accountant, sang akuntan forensik bayangan, yang kini terlihat sedang menyetir sebuah truk karavan menuju misi selanjutnya. Oke deh, segitu dulu cerita gue kali ini. Kadang, orang yang kelihatan paling tenang justru nyimpan badai paling besar. Dan gak semua yang beda harus dijauhi. Karena justru dari situ, kita bisa lihat kekuatan yang luar biasa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, bareng gue, ADTH. Kalau lo nonton ini sebelum tidur, semoga mimpi lo indah dan nyenyak. Jangan lupa subscribe, agar lo tidak ketinggalan konten terbaru dari gue, biar besok ada cerita baru lagi buat nemenin malam lo.